Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevina Fatima dengan NIM G002370. Saya dari kelompok B4. Di sini saya akan membuat video laporan anatomi blok 2.2. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan dari anatomi faring. Nah, jadi dilihat pada gambarnya itu, faring itu dia tuh saluran pernapasan, sphincter dan organ fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Nah, dia itu terbagi menjadi 3 regio berdasarkan hubungannya dengan struktur di anteriornya. Jadi yang pertama tuh ada nasofaring atau pars nasalis, pharyngealis, bisa dilihat pada gambarnya. Lalu ada orofaring atau pars oralis pharyngeus, lalu ada laryngofaring, pars laryngea pharyngeus. Nah, untuk nasofaring itu dia tuh letak skeletofisnya itu di VC1 sampai VC2. Nah, di sana tuh terdapat conae, ada opte, ada tonsilla pharyngea atau adenoid, ada torus tubarius, ada torus levatorius, ada recessus pharyngeus. Lalu yang kedua tadi ada orofaring. Nah, orofaring itu letak skeletofisnya itu di VC2 sampai VC3. Lalu di sana tuh ada isthmus falcium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, tonsilla palatina. Nah, yang terakhir ada laryngofaring. Itu skeletofisnya itu di VC3 sampai VC5. Itu di sana ada fossa piriformis dan aditus laryngeus. Nah, lanjut ke vaskularisasi dan inervasi dari faring. Nah, jadi bisa dilihat itu bagian atasnya itu dia tuh terdapat dari arteri carotis externa yang mencabang menjadi arteri maxillaris ramus pharyngeus, arteri palatina descendens, terus ada arteri facialis bercabang menjadi ramus tonsillaris dan arteri palatina ascendens, lalu ada arteri pharyngea ascendens, ada arteri lingualis. Nah, pada bagian bawahnya itu berasal dari tunicus thyrocervicalis arteri subclavia. Nah, lanjut ada arteri thyroidea inferior ke ramus pharyngealis. Lalu yang terakhir ada tonsilla palatina, itu mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris arteri facialis. Lalu untuk venanya itu dari flexus venae pharyngealis mengalir ke flexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferiornya. Nah, untuk inervasinya itu ada dua, sensorik sama motorik. Nah, sensorik itu plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus. Terus untuk motoriknya itu plexus pharyngeus dari nervus vagus. Nah, kita lanjut membahas struktur eksternal dari cor. Jadi cor itu dia tuh diidentifikasi adanya apex, basis, sama 3 fasies. Nah, basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya itu mengarah ke panggul kiri. Nah, basis cordis terdiri atas atrium dextrum menghadap ke belakang ke arah craniolateral dextra. Nah, untuk apex cordis itu mengarah ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, untuk 3 fasiesnya itu yang pertama tuh ada fasies sternocostalis, dia tuh dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter, yang diantaranya itu terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kiri juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu ada fasies diafragmatica. Nah, itu dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada centrum tendineum diafragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga itu membentuk fasies ini. Nah, lalu yang ketiga itu ada fasies pulmonalis. Nah, dia itu dibentuk oleh ventriculus sinister yang membentuk impersio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinister dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Nah, di struktur eksternal juga dia tuh terdapat skeleton cordis yang mana fungsinya itu tempat melekatnya miokardium, lalu tempat perlekatan kuspis atau katup jantung, dan insulator impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis itu terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea.
Nah, anulus fibrosus dia tuh 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 ostium atrioventrikular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonalis. Yang pertama tuh ada anulus atrioventricularis dexter, lalu ada anulus atrioventricularis sinister, lalu ada anulus valva aorta, anulus valva trunci pulmonalis. Nah, untuk trigonofibrosum dia tuh daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara anulus. Nah, di sana tuh ada 2, trigonofibrosum dextrum, yang mana dia tuh di antara anulus fibrosus valva aorta dan anulus atrioventricular dextra. Lalu ada trigonofibrosum sinistrum di antara anulus fibrosum valva aorta dan anulus atrioventricular sinister. Nah, kita lanjut ke struktur internalnya. Jadi struktur internalnya itu terdapat atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, ventricle sinister. Nah, yang pertama saya akan bahas dari atrium dexter. Jadi dia tuh ada bagian halusnya yang disebut sinus venarum cavarum. Nah, pada bagian dasar ada bagian kasarnya juga, dia itu disebut musculus pectinati auricula dexter. Nah, bagian halus dan kasarnya itu dipisahkan oleh crista terminalis yang bagian dalam, dan untuk sulcus terminalis itu bagian yang luar ya. Nah, di sana juga terdapat fossa ovalis dan limbus fossa ovalis, yang mana dia tuh obliterasi foramen ovalis yang berada di septum interatrial. Nah, dari atrium dexter dia tuh dimuarai oleh vena cava superior, itu ostium vena cava superior, ada vena cava inferior, itu ada ostium vena cava inferior, terus ada sinus coronarius, itu oleh ostium sinus coronarius, lalu ada vena cordis minime, itu foramina venarum cavarum. Nah, kita lanjut ke ventricle dexter. Nah, dilihat pada gambarnya itu dia tuh terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, ada 3 jenis trabecula carnae. Yang pertama tuh ada musculus papillaris chorda tendinea, terus ada trabecula septum marginalis, ada regi biasa yang menonjol di bagian dalam. Terus di sana juga terdapat ostium trunci pulmonalis menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Nah, lanjut ke atrium sinister. Jadi atrium sinister itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, ada juga ostium atrioventricularis sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrumnya. Terus ada fossa ovalis dan valvular foramis ovale. Nah, atrium sinister ini dia tuh dimuarai oleh 2 vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, lalu ada 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Nah, untuk bagian ventricle sinisternya itu dia tuh pembentuk apex cordis. Terus ada miokardnya itu lebih tebal dibanding yang lainnya. Lalu ada vestibulum aorta, lalu ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Lalu ada musculus papillaris itu yang berlanjut ke chorda tendinea. Nah, sebelum masuk ke mekanismenya, jadi valva cordis itu dia tuh terbagi menjadi 2, semilunaris sama atrioventricularis. Nah, yang semilunaris dia tuh ada valva aorta, valva pulmonalis. Nah, di valva aorta itu bisa dilihat pada gambar, itu terdapat ada yang dextra, sinistra, sama posteriornya ada valvulanya. Lalu untuk valva pulmonalis dia tuh dilihat pada gambar itu terdapat bagian anterior, bagian dexter sama sinister juga. Nah, untuk yang atrioventricularis dia tuh ada valva mitral, dia tuh terdiri dari cups anterior sama posterior cups. Lalu ada valva tricuspidalis, jadi dia tuh ada 3 cups anterior, septal cups sama posterior cups. Nah, jadi untuk itu mekanisme katup jantung itu, jadi dilihat pada gambar kan yang di atas itu ketika tekanan di belakang katupnya itu lebih tinggi, maka katup itu akan terbuka. Nah, untuk gambar yang bawahnya itu jika tekanan di depan katupnya itu lebih tinggi, katupnya itu akan menutup. Nah, di sini tuh pada saat sistol itu maka ventricle akan kontraksi yang membuat si otot-otot
itu ventrikelnya itu memendek. Nah, hal ini tuh mengecilkan ruang volume di ventrikel yang berdampak pada tingginya tekanan di dalam ventrikel. Nah, tekanan ventrikel itu jauh lebih besar daripada atrium yang membuat katup itu membuka dan aliran darah menuju atrium. Nah, katup akan kembali ke posisi semula dikarenakan akan struktur yang membantunya, yaitu ada chorda tendineus sama musculus papillaris. Nah, kalau pada saat diastol, dia tuh terjadi relaksasi pada otot ventrikel yang membuat si volume di ventrikel itu membesar. Nah, otomatis tekanan itu lebih kecil daripada atrium yang berkontraksi. Nah, di sini tekanan atrium lebih besar ventrikel menyebabkan darah itu masuk ke ventrikelnya. Nah, katup pun membuka dan kembali menutup ketika si volume di ventrikel sudah penuh akan darah dan dibantu oleh chorda tendineus sama musculus papillaris. Oke, lanjut ke anatomi diafragma. Jadi diafragma itu dia tuh terbagi menjadi 3 pars. Ada pars sternalis, costalis, sama lumbalis. Nah, untuk pars sternalisnya sendiri itu tuh ada bangunan disebut trigonum sternocostalare yang dilewati oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika, tempat lemah atau locus minimalis resistensi hernia diafragmatika. Nah, untuk pars costalis itu bentuk kubah diafragma. Lalu ada pars lumbalis, dia tuh di sana tuh terdapat arcus lumbosacralis medialis atau ligamentum arcuatum medial, yang mana dia itu penebalan fascia dari musculus psoas major. Lalu ada arcus lumbosacralis lateralis atau ligamentum arcuatum lateral, itu penebalan fascia dari musculus quadratus lumborum. Nah, pada bagian pars lumbalis diafragma yang melekat pada vertebra lumbalis itu membentuk 2 crura muskular, yaitu crus dextrum sama sinistrum. Nah, batas medial kedua crura itu akan menyatu dan membentuk ligamentum arcuatum medianum di ventral aorta hiatus aorticus. Lalu ada pars diafragmatika yang melekat pada costa 11 dan 12, seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh celah sempit disebut trigonum lumbocostale bosdaleki, yang juga merupakan locus minoris resistensi. Nah, kita lanjut bangunan. Di sana ada centrum tendineum, yang mana centrum tendineum itu dia tuh ada pertama ada hiatus aorticus. Nah, itu terletak setinggi VTH 12. Nah, dia itu dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ada bangunan hiatus esophagus, yang mana dia itu setinggi VTH 10. Nah, dia itu dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esophagi, arteria gastrica sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni, dia itu setinggi VTH 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, vasa limfatika. Lalu ada trigonum sternocostalare, dilalui oleh arteri vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Nah, untuk vaskularisasi diafragma sendiri, dia tuh bisa dilihat dari gambar. Ada arteri prenica inferior, arteri prenica superior, arteri perikardioprenica, arteri muskuloprenica, terus ada drainase vena paralel dengan arterinya. Lalu untuk inervasi, dia tuh nervus phrenicus, nervus spinalis, C3 sampai C5. Nah, kita lanjut ke mediastinum. Jadi mediastinum ini dia tuh ruang dalam cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis. Nah, sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis. Jadi dia tuh pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5, membagi mediastinum tuh menjadi 2. Ada mediastinum superius sama inferius. Nah, untuk mediastinum superior itu membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracis plane atau termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5. Nah, dia tuh berisi timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya. Lalu ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, lalu ada vena intercostalis superior sinistra, vena cava superior, ada nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, terus ada nervi prenici, terus ada ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah dan pembuluh-pembuluh limfe.
Nah, mediastinum inferior tadi dia tuh terbagi lagi menjadi 3. Ada yang anterior, yang mana letaknya tuh di anterior perikardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Nah, isinya itu sisa-sisa timus tadi, nodi limfatiki, lemak, jaringan, ikat longgar. Lalu ada mediastinum inferior yang media, yang mana letaknya tuh di antara cavitas pleura, dextra et sinistra. Lalu isinya tuh ada cor, perikardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, arteri, dan vena pulmonalis, vena cava, bronchi primarii. Lalu ada mediastinum inferior yang posterior. Nah, letaknya itu dia tuh di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Isinya tuh ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos. Lalu ada ductus thoracicus, nervus vagus, truncus paticus, dan nervus planicus. Nah, baik, dari penjelasannya udah selesai. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.